Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Ibu bapak sekalian, para jamaah rahimakumullah, alhamdulillah senantiasa kita haturkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hingga malam hari ini Allah taala senantiasa berkenan melimpahkan nikmat serta karunia-Nya kepada kita semuanya, sehingga pada malam hari ini kita bisa menghadiri pada kajian kita pada kajian malam hari ini, meneruskan dari beberapa bab yang telah kita bahas, kita kaji pada waktu dan kesempatan yang telah lalu. Salawat dan salam tidak lupa semoga tercurah atas Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang semoga terlimpah pula kepada seluruh keluarganya dan semua umatnya yang senantiasa istiqomah dengan dinullah ini sampai hari kiamat kelak. Ibu bapak sekalian, para jamaah rahimakumullah, pada pertemuan terakhir kita kaji, kita telaah bersama bab yang menjelaskan tentang wakalah, yaitu mewakilkan suatu urusan yang bisa diwakilkan kepada orang lain. Mewakilkan suatu urusan yang urusan itu bisa diwakilkan kepada orang lain, itu namanya wakalah. Ini artinya bahwa ada suatu urusan yang bisa diwakilkan kepada orang lain, tetapi ada juga suatu urusan yang tidak bisa diwakilkan kepada orang lain. Ketika ada seseorang mewakilkan suatu urusan yang bisa diwakilkan kepada orang lain, maka ketika dia mewakilkan itu, dia disebut sedang melakukan akad wakalah. Wakalah itu bisa berbayar, yang sering disebut dengan istilah wakalah bil ujrah. Wakalah di mana orang yang mewakili suatu urusan itu dia mendapatkan imbalan dari urusan yang diwakilkan kepadanya. Tetapi tidak semua urusan bisa diwakilkan kepada orang lain. Contoh misalnya persoalan-persoalan ubudiyah, persoalan yang berkaitan dengan ibadah itu tidak bisa diwakilkan pada orang lain. Satu contoh misalnya, ada di antara kita yang seharusnya melaksanakan atau menunaikan sholat, lalu dia mengatakan pada temannya, tolong saya diwakili sholat zuhur misalnya.
nanti kamu saya kasih upah Rp25.000. Ini tidak bisa. Karena ubudiyah ini tidak bisa diwakilkan kepada orang lain. Demikian juga pelaksanaan hukuman. Pelaksanaan hukuman dalam syariat Islam ini juga tidak bisa diwakilkan kepada orang lain. Satu contoh, ada seseorang yang memang dia terkena had karena mencuri sampai batas yang ditentukan, maka dia kena hukuman potong tangan. Maka karena ia yang terkena hukuman potong tangan itu, terkena hukuman hudud itu, maka dia tidak bisa mewakilkan hukuman itu kepada orang lain. Jadi wakalah ini mewakilkan, mengkuasakan suatu urusan kepada orang lain dalam perkara yang memang urusan itu bisa diwakilkan kepada orang lain. Orang yang mewakili suatu urusan, dia bisa mewakilinya dengan imbalan dan bisa mewakilinya dengan tanpa imbalan. Ini dalam akad-akad syar'i disebut dengan istilah wakalah. Ibu bapak sekalian, para jamaah rahimakumullah, baik, wakalah sudah kita bahas. Maka pada malam hari ini kita lanjutkan pada subbab yang baru, yaitu ya hak as-sulhu, ya, akad yang dinamakan as-sulhu. As-sulhu ini secara bahasa maknanya adalah memutuskan persoalan, atau sering lebih dikenal dengan istilah perdamaian atau perjanjian damai. Ini as-sulhu. As-sulhu ini perjanjian damai, ya. Ada perdamaian yang dibolehkan, ada perdamaian yang tidak bisa atau tidak diperbolehkan. Ada seorang pencuri, ya, dia tertangkap oleh satuan keamanan. Kemudian pencuri itu mengatakan, saya tidak usah ditangkap di penjara, damai mawon misalnya. Ini as-sulhu, perdamaian. Bolehkah? Nah, ini yang nanti akan kita bahas. As-sulhu, ya, ini bisa dimaknai dengan makna lepasnya adalah perdamaian. Ta'rifuhu, ya, kalau di kitab Minhajul Muslim ini dikatakan as-sulhu huwa aqdun baina mutakhasimaini yatawassalu bihi ilal halil khilafi bainihima. Yang dinamakan as-sulhu itu adalah akad, ya, akad kesepakatan yang dibuat baina mutakhasimaini, kesepakatan yang dibuat oleh dua orang yang berselisih. Mutakhasimaini ini dua orang yang berselisih, dua orang yang berperkara, atau bisa dikatakan dua orang yang bersengketa, begitu. Perdamaian, kesepakatan damai yang dilakukan oleh dua orang yang berperkara, yatawassalu bihi ilal halil khilafi bainihima, supaya urusan itu tidak sampai pada pertengkaran, tidak sampai pada perselisihan. Akad, ya, akad antara dua orang yang bersengketa supaya tidak terjadi sengketa di antara dua pihak tersebut. Akad yang dilakukan oleh dua orang yang berperkara yang dengan akad itu, maka perkaranya tidak sampai menjadi persengketaan, perselisihan sampai pada hukum, ya, atau kalau di zaman dahulu sampai pada hukama, sampai pada qadhi. Wa dzalika ka ayyada'i syasun 'alal akhari haqqan ya'taqidu annahu sahibahu, ya. Kalau di sini disebutkan seperti misalnya
ka ayyad'i syahsun alal akhar haqqan ya'taqidu anna sahibuhu. Seperti misalnya ada seseorang yang mengklaim, ada seseorang yang mengaku atas orang lain bahwa ya dia memiliki hak pada sesuatu yang ada pada orang lain itu. Contoh misalnya ada seseorang yang mengatakan pada orang lain dengan mengatakan bahwa tanah yang ada di seberang jalan dekat jembatan itu adalah tanah miliknya. Ada seseorang yang mengatakan bahwa tanah itu adalah tanah miliknya, dan tanah itu berasal dari bapaknya, bapaknya dari kakeknya, kakeknya dari buyutnya, buyutnya dari canggah ya. Canggahnya dari warengnya, warengnya dari utek-utek siwurnya, ya, dari utek-utek, saya sudah tidak hafal setelah itu ya. Jadi ada seseorang yang mengklaim itu tanah adalah milik saya. Fayukirruhul mada'i alaihi. Kemudian orang-orang yang ada di sekitarnya memang tidak tahu asal mula tanah itu. Orang-orang yang ada di sekitar tidak tahu, kijane nggon kaitanan apa ora, tidak ada yang tahu. Tapi ada seseorang yang memang klaim, itu tanahnya tanah milik saya. Sekalipun saya tidak punya surat tanah, tetapi itu dari bapak saya dari mbah saya, terus sampai ke eyang-eyangnya sebutkan dengan sangat runtut. Bapak saya namanya fulan, fulan dari mbah namanya ini dari nama ini dan seterusnya. Orang-orang yang ada di sekitarnya ini tidak tahu menau asal muasal tanah itu ya. Fayukirul mada'i alaihi adami ma'rifatihi. Orang-orang yang ada di sekitarnya dia tidak tahu akan hakikat tanah itu sebenarnya milik siapa. Maka fayusolihuhu alal juz'i minhu ittiqa'an lil khusumati wal yaminil lati tulzimu fi halatil ingkarihi. Maka kemudian orang yang mengklaim ya memiliki sebidang tanah itu, maka ia pun kemudian mendatangi orang-orang atau mendatangi orang yang mengatakan dia tidak tahu menau itu, fayusalihu, maka ia pun melakukan akad damai dengan cara alal jaza'i minhu ittiqa'il khusumah, dengan cara dia melakukan akad damai dan kemudian orang yang mengklaim itu pun memberikan sesuatu kepada orang yang batas tanahnya ada di sampingnya ya. Ini bukan pelicin itu, karena memang tanah itu miliknya dia, supaya samping kanan dan kirinya tidak memperkarakannya. Maka di sini dikatakan fayusolihuhu, maka pemilik tanah itu dia pun melakukan akad damai dengan pemilik tanah yang ada di samping kanan dan kirinya dengan cara memberikan sesuatu ittiqa'an lil khusumah, supaya tidak terjadi sengketa, supaya tidak terjadi perkara, wal yaminul lati tulzimu fi halati ingkarihi, atau ketika perkara itu nanti sampai ke meja hijau, maka orang-orang yang ada di sekitarnya akan mengingkari kepemilikan itu, supaya tidak terjadi sengketa, supaya tidak terjadi pengingkaran atas pemilik lahan yang ada di kanan kirinya. Maka pemilik tanah tadi dia melakukan akad damai dengan memberikan sesuatu, dan itu hukumnya boleh. Itu bukan sogok, tetapi itu memang jelas-jelas miliknya, supaya tidak terjadi suatu perkara. Jadi supaya tidak terjadi sengketa, maka dia bisa melakukan akad damai seperti itu.
Kalau di kitab Kifayatul Ahyar, ya, Taqiyuddin Abu Bakar Ibnu Muhammad Al-Husaini, beliau mengatakan bahwa as-sulhu itu artinya maknanya adalah akad yang memutuskan dua pihak yang bertengkar atau yang berselisih. Suatu akad, suatu perjanjian untuk memutuskan dua pihak yang bertengkar atau yang berperkara, itu as-sulhu. Ya, bahasa yang paling mudah itu ya akad perdamaian, itu akad damai. Suatu akad, suatu perjanjian untuk memutuskan dua pihak yang bertengkar, yang berselisih atau yang berselisih. Kemudian kalau dalam kitabnya Hasbi As-Siddiqi, pengantar fikih muamalah, ya, di situ dikatakan bahwa yang dinamakan dengan as-sulhu itu adalah akad yang disepakati oleh dua orang yang bertengkar dalam hak untuk melaksanakan sesuatu yang dengan akad itu akan hilang perselisihannya. Hampir sama definisinya. Sebuah perjanjian, sebuah akad, ya, sebuah kesepakatan untuk menghindari atau untuk memutuskan dua orang yang sedang berperkara, yang berselisih. Seperti tadi, ya, ada sebidang tanah, kebetulan sebelahnya itu adalah sungai, sebelahnya adalah jalan, sebelahnya itu adalah misalnya makam atau kuburan, yang satu sisi itu berbatasan dengan tanah milik orang lain. Orang yang memiliki batas tanah yang sebelahnya itu dia tidak tahu menahu akan tanah itu, tapi ada sinyal-sinyal mau memperkarakannya, kan begitu. Maka pemilik tanah itu dia yakin bahwa tanah itu adalah tanah milik saya. Ini tanah milik saya, ini dari bapak saya dari kakek saya dan seterusnya. Maka supaya orang yang punya sebidang tanah di sampingnya, supaya dia tidak memperkarakannya, maka dilakukanlah sebuah perdamaian dengan cara akad yang dibuat dan dia memberikan sesuatu kepada orang yang ada di batas sampingnya yang akan memperkarakan itu supaya tidak jadi memperkarakan urusannya. Ini namanya as-sulhu. Ibu bapak para jamaah rahimakumullah, as-sulhu hukumnya adalah jaiz. Hukumnya adalah boleh, bukan harus, bukan sunnah, tapi sekedar boleh manakala memang itu dibutuhkan. Artinya akad as-sulhu ini, ya, kesepakatan damai ini hukumnya adalah boleh, bukan wajib dan bukan pula sunnah. Bukan sesuatu yang diharuskan, bukan sesuatu yang dianjurkan, tetapi sekedar diperbolehkan jika memang dibutuhkan. Itulah as-sulhu. Dasarnya apa, ibu bapak jamaah rahimakumullah? Dasarnya adalah yang pertama firman Allah Ta'ala dalam surat An-Nisa ayat yang ke-128. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fala junaha 'alaihima ayyusliha bainahuma sulha wasulhu khair, kata Allah Ta'ala. Fala junaha 'alaihima, maka tidak ada dosa di antara keduanya, ayyusliha bainahuma sulha, untuk mengadakan kesepakatan damai di antara keduanya. Tidak ada dosa atas kedua orang yang bersengketa jika kedua orang yang bersengketa itu melakukan akad
damai di antara keduanya supaya perkaranya tidak berkepanjangan, begitu. Allah mengatakan wasulhu khairun, dan sulhu itu akad kesepakatan untuk melakukan perdamaian itu adalah khairun, perkara yang baik. Wasulhu khair, ya, akad kesepakatan yang dibuat, ya, kesepakatan yang dibuat oleh dua orang yang berperkara itu, jika memang itu dibutuhkan maka hukumnya adalah boleh. Maka Allah dengan kalimatnya, dengan firman-Nya mengatakan fala junaha. Fala junaha itu kalau dalam bahasa Jawanya bisa dimaknai dengan makna ora ono opo-opo, begitu. Tidak mengapa. Fala junaha, tidak mengapa atas kedua orang yang bersengketa, yang berselisih, yang berperkara, keduanya melakukan akad damai. Dan akad damai itu adalah sesuatu yang baik. Ini surat An-Nisa ayat yang ke-128. Kemudian kita bisa melihat juga misalnya di dalam firman Allah Ta'ala, yaitu di dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-49, ya. Misalnya kita lihat, ya, dalam surat Al-Hujurat, ya, ayat yang ke-49. Surat Al-Hujurat ayat yang ke-9, mohon maaf, ya. Ayat yang ke-9 coba kita lihat. Allah mengatakan begini, ya. Ini saya beri tanda hitam kalau memungkinkan, kalau bisa. Nah, di sini kata Allah Ta'ala begini, wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'alal ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah fa in fa'at fa aslihu bainahuma. Ini ada fa aslihu bainahuma muncul dua kali. Fa aslihu bainahuma bil adli wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Kata Allah, wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu, jika ada dua kelompok kaum mukminin, jika ada dua kelompok orang-orang mukmin iqtatalu, yang mereka saling bertengkar, berperang, ya, ciliane bertengkar, gedene paten pinaten, begitu iqtatalu itu. Coba kita lihat, ada orang mukmin yang iqtatalu, saling bunuh, Allah tetap sebut mereka dengan sebutan orang mukmin. Ini yang dipakai oleh para ulama bahwa ketika ada orang mukmin melakukan dosa besar, maka dia tetap dikatakan sebagai orang mukmin. Kita lihat, membunuh itu dosa besar atau dosa kecil? Dosa besar. Membunuh itu sampai Allah Ta'ala gambarkan dalam ayat yang lain, siapa yang memelihara satu jiwa seakan-akan dia menjaga seluruh jiwa manusia. Siapa yang membunuh satu jiwa dengan tanpa alasan yang benar, seakan-akan dia membunuh seluruh jiwa manusia. Allah Ta'ala sampai menggambarkan demikian betapa besarnya dosa membunuh. Tetapi orang yang saling bunuh, Allah masih tetap sebut dengan sebutan orang-orang mukmin. Maka ini pengingat bagi kita, jangan terlalu mudah mengvonis kafir bagi orang-orang mukmin yang melakukan dosa besar. Itu ada dhawabitnya, ada kaidah-kaidahnya. Tidak sembarangan mengkafirkan sesama mukmin yang melakukan dosa besar. Karena memang di satu sisi, ya, kadang ada kaum mukminin, orang muslim yang begitu mudah mengvonis kafir terhadap pelaku dosa besar.
Ada orang sering sholat berjamaah, sering datang ke masjid, kedapatan dia main judi, ya, maka kemudian spontan mengatakan, oh pancen kafir kok ini. Ini tidak semudah itu mengvonis kafir. Kita ulangi ayatnya. Allah mengatakan, jika ada dua orang mukmin yang iqtatalu, yang berperang, saling bunuh, fa aslihu bainahuma, maka damaikanlah di antara keduanya. Ayat ini salah satu kandungannya berbicara tentang mendamaikan kaum muslimin yang berselisih. Fa in baghat ihdahuma 'alal ukhra, jika salah satu di antara keduanya, ya, jika salah satu di antara keduanya in baghat, baghat itu artinya melanggar perjanjian. Fa in baghat ihdahuma 'alal ukhra, jika salah satu di antara keduanya itu melanggar perjanjian, faqatilul lati tabghi, maka perangilah kelompok yang melanggar perjanjian itu hatta tafi'a ila amrillah, hingga mereka kembali kepada jalan Allah. Memeranginya itu tuh supaya kembali kepada jalan Allah. Fa in fa'at, maka jika mereka sudah kembali, fa aslihu bainahuma bil adli, maka damaikanlah di antara keduanya dengan seadil-adilnya. Wa aqsitu, berbuat adillah kalian, innallaha yuhibbul muqsitin, sungguh Allah Ta'ala mencintai orang-orang yang berbuat adil. Ini dalam ayat ini ada kalimat fa aslihu bainahuma, maka damaikanlah di antara keduanya. Surat Al-Hujurat ayat yang ke-9. Ayat ini menjadi dalil tentang diperbolehkannya melakukan perdamaian, melakukan kesepakatan terwujudnya perdamaian. Ini yang kedua. Yang ketiga, ya, misalnya kita lihat dalam surat An-Nisa, ya. Yang ketiga misalnya kita bisa melihat ini dalam Minhajul Muslim ini hanya satu ayat, ya. Kita kalau di sini dalilnya kan ya dalam surat An-Nisa ayat 128. Tetapi kita tambah tadi surat Al-Hujurat, kemudian dalam surat An-Nisa disebutkan juga ayat yang ke-114. An-Nisa 114, Allah Ta'ala berfirman, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin au ma'rufin, coba kita lihat, au islahin bainan nas, kata Allah, wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Artinya Allah mengatakan la khaira fi katsirin min najwahum, tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka. Tidak ada kebaikan pada perbincangan mereka yang dilakukan dengan berbisik-bisik. Berbisik-bisik niku napa basa Jawane sing pas? Napa? Gelenak-gelenik, begitu ya. Jadi bahasa lugasnya begini, kakean gelenak-gelenik itu tidak baik. Misalnya panjenengan duduk bersama begini ini, kemudian dari awal sampai akhir ada dua orang gelenak-gelenik terus, itu tidak baik. Apalagi ya di perkumpulan orang yang saling berhadap-hadapan. Misalnya ada perjamuan banyak orang, jagong silok ada pada depan, ada dua orang yang gelenak-gelenik. Sudah gelenak-gelenik ditambah pecical, apa? Oh, bukan pecical, pelirak-pelirik begitu, ya. Nek pecical enggak pas ya. Sudah gelenak-gelenik masih ditambah apa? Pelirak-pelirik, ya. Saya yakin yang dipeliri itu akan merasa apa?
merasa tersinggung, wah kae mesti ngondok aku nek kae ngomongke kelambine ngono sing badhike siji dhewek kae misalnya ya. Orang yang merasa dipeliriki kan dia tersinggung. Maka kata Allah begitu, tidak ada kebaikan pada min najwahum ya, pada kebanyakan gelenak apa tadi? Ya. Gelenak-geleniknya mereka illa kecuali man amara bisadaqatin, gelenak-gelenik dalam rangka untuk memerintahkan bersedekah. Sampeyan ngerti apa ora? Ada apa? Kayak ono donasi lho, ya. Donasi apa? Donasi Cianjur. Ha sampeyan iso durung? Ha durung. Kayak ki sapa to? Kayak ki lazismu misalnya. Ha sampeyan piro? Wah, ya tak omongke isinnya. Yo kira-kira semene. Itu boleh. Gelenak-gelenik dalam rangka untuk memerintahkan bersedekah, au ma'rufin, gelenak-gelenik dalam rangka melakukan amar ma'ruf. Apa di ngapura ya? Apa? Nggon sampeyan kuwi sing gawe salat sarunge iki bolong misalnya. Apa iya? Iya. Aku no ring WC tilii. Ya, betul. Ke kamar mandi ternyata ada lubang sebesar rokok. Rokok saja sekarang kan rokok itu mburi cilik ngarep gede kan begitu. Ada lubang ya sebesar rokok itu dan lubangnya jumlahnya 5. Jejer-jejer kan kita jerone misalnya kan. Kemudian kita apa? Gelenak-gelenik. Di ngapura Kang, apa to? Kuwi ngon sampe iker-ikere gurung dibenekke misalnya. Kuwi lho kelambine benike apa namanya? Benike bukan beledeh, apa namanya itu? Ya. Benike apa namanya itu, ya? Junjang misalnya kan. Gelenak-gelenik ya, gelenak-gelenik dalam rangka amar ma'ruf, pemberian sedekah dan begini wa au islahin bainan nas ya, kecuali gelenak-gelenik dalam rangka memerintahkan mengajak bersedekah, kemudian melakukan amar ma'ruf, au islahin bainan nas, atau mendamaikan di antara dua orang yang berselisih. Kalau mendamaikan saya yakin itu lebih kepada gelenak-gelenik. Paling tidak pembicaraannya siri, tidak diketahui oleh orang lain. Dua orang itu sedang bertengkar, wis neng-nengan telung dino misalnya. Kita berupaya mendekati salah satu di antara keduanya. Kita sampaikan, piye kabare? Wah kae karo aku ngene-ngene. Kita sampaikan, ndak, wingi ki aku ketemu dheweke, dia mantan wingi. Wah, wong nang sak kampung ini ki sing paling luman ki jare jenengan. Ora ana sing luman timbang jenengan. Ora, winganane ngonekke aku muni gudil, muni cetil. Ora wingi ketemu aku. Dheweke ngomong wong kampung ki sing paling luman ki sampeyan. Tenan ra ana sing kok sampeyan itu. Padahal dia tidak mengatakan seperti itu, hanya untuk mendamaikan. Au islahin bainan nas, mendamaikan di antara keduanya. Wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah, barang siapa yang melakukan itu semua hanya untuk mendapatkan ridha Allah, fasaufa nu'tihi ajran azima, maka kelak kata Allah kami akan memberikan kepadanya pahala yang sangat besar. Ini ada kalimat au islahin bainan nas, melakukan as-sulhu, melakukan akad damai, kesepakatan damai. Maka ibu bapak jamaah rahimakumullah ya, hukum melakukan akad damai ini adalah boleh. Sebagaimana tadi ya, surat An-Nisa 128, An-Nisa 114 dan surat Al-Hujurat ya, ayat yang ke-9. Dan juga wa qauli Rasuli sallallahu alaihi wasallam, dan juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau ya Rasulullah mengatakan
as-sulhu bainal muslimina jaizun illa sulha mana tadi? Illa sulhan harama halalan au akhala haraman. Rasulullah mengatakan perdamaian, kesepakatan yang dilakukan oleh bainal muslimin, oleh para pihak di kalangan kaum muslimin ini adalah boleh. As-sulhu boleh, kesepakatan yang dibuat oleh kaum muslimin, oleh para pihak di kalangan kaum muslimin itu hukumnya jaiz, boleh. Illa kecuali sulha harrama halalan, kecuali kesepakatan untuk mengharamkan yang halal, au akhalla haraman, atau kesepakatan untuk menghalalkan yang haram. Kesepakatan yang dibuat di antara kaum muslimin itu hukumnya adalah boleh. Ya, di antara ibu bapak melakukan kesepakatan dengan orang lain. Kesepakatan apa saja? Di antaranya adalah kesepakatan damai. Damai itu kan salah satu di antara kesepakatan. Perdamaian, kesepakatan yang dibuat di kalangan kaum muslimin hukumnya adalah boleh. Kecuali kesepakatan untuk mengharamkan yang halal, ya, mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Kesepakatan untuk menghalalkan yang haram misalnya apa? Yang banyak terjadi kesepakatan dalam praktek ribawi, utang piutang yang dengan utang piutang itu menjanjikan adanya, mensepakati adanya kelebihan ketika utang itu kemudian dikembalikan kepada yang menghutanginya. Kesepakatan ini termasuk kesepakatan yang tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena itu kesepakatan untuk menghalalkan yang haram. Maka ya, ini perlu ada kaidah seperti ini. Karena apa? Tidak kemudian ora apa-apa wong wis podo-podo apa ya? Dalam bahasa Yesus podo-podo sepakat. Asal sepakat kan enggak apa-apa, bukan begitu. Sebagian ada orang yang mengatakan ora apa-apa wong kayak ikhlas kok. Saya menghutangi dia 25 juta. Kemudian janji untuk mengembalikan itu 5 tahun. Dan dia mau untuk mengembalikannya 5 tahun itu tidak 25 tapi 30 juta. Ya enggak apa-apa, wong ini sudah sepakat kok. Saya mau dan dia pun ikhlas, ya kan? Syarat amal itu kan ikhlas misalnya kan. Ini kan jadi kacau ini. Maka ya Rasulullah mengatakan kesepakatan yang dibuat oleh kaum muslimin itu pada asalnya adalah boleh. Kecuali kesepakatan untuk mengharamkan yang halal atau kesepakatan untuk menghalalkan yang haram. Hadis ini masih ada lanjutannya. Ya, Rasulullah kemudian mengatakan wal muslimuna ala syurutihim, dan orang muslim itu harus komitmen pada kesepakatan yang ia buat. Kalau sudah mensepakati sesuatu, maka kesepakatan itu harus dipedomani, dijunjung tinggi, tidak boleh menyelisih kesepakatan itu, ya. Illa syarton harrama halalan wa akhala haraman, kecuali syarat-syarat untuk menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Ibu bapak para jamaah rahimakumullah, ini adalah dalil yang mendasari tentang as-sulhu, yaitu kesepakatan untuk mengakhiri suatu sengketa. Pada asalnya hukum mensepakati sesuatu itu adalah boleh, kecuali
mensepakati sesuatu dalam hal menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Maka akad damai itu termasuk akad kesepakatan yang dibuat oleh kaum muslimin. Ini terkait tentang hukum as-sulhu, hukum ya tentang perdamaian. Ibu bapak, karena sudah adzan isya, kita jeda sholat, kita jeda adzan, mengumandangkan adzan isya dulu. Monggo yang Baik, kita lanjutkan ya. Kemudian yang ketiga adalah aksamuhu, macam-macamnya, macam-macam as-sulhu. Dilihat dari cara melakukannya. Jadi dilihat dari cara melakukannya. As-sulhu ini lisulhi fil amwali salah satu aksamin. Dilihat dari cara melakukannya, sulh ini terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah as-sulhu alal ikrar. Yang pertama adalah as-sulhu ya, perdamaian alal ikrar, karena suatu pengakuan. Jadi perdamaian yang dilakukan karena suatu pengakuan. Contohnya adalah wa huwa ayyada asyahsun alal akhari haqqan, seperti seseorang yang mengatakan kepada orang lain bahwa dia memiliki hak atas sesuatu. Fayukirruhu lahu bih. Kemudian orang yang ya lawan bicara dari orang ini, dia pun mengakui akan apa yang ia klaim tersebut. Contoh tadi ya, seperti sebidang tanah. Ada seseorang yang mengatakan kepada pemilik tanah yang di sampingnya tadi, sebidang tanah ya, depan itu jalan, samping kanan itu kuburan, belakangnya itu adalah sungai, kemudian berbatasan dengan ya tanah yang miliknya orang yang di sebelahnya. Pemilik tanah itu dia mengatakan bahwa tanah ini betul-betul milik saya. Sementara tanah itu sedang jadi persoalan. Terkait apa? Terkait sampingnya ya, yang pemilik tanah samping ini ragu-ragu, ini sebenarnya milik dia atau milik saya. Milik dia atau milik saya. Tetapi yang mengklaim ini dia mengatakan dengan kesungguhan, ini adalah tanah dari bapak saya. Bapak saya dari kakek saya dan seterusnya. Fayukirul lahu bih. Pada akhirnya kemudian orang yang berada di sebelahnya, pemilik tanah yang di sebelahnya itu fayukirul lahu. Dia pun akhirnya mengakui bahwa tanah itu memang milik dia. Karena dia kemudian sudah mengakui bahwa tanah itu adalah miliknya dia, fayu'tiyahul madda'i syai'an. Maka orang yang tadi mengatakan bahwa tanah ini adalah milik saya, maka dia pun memberikan sesuatu kepada pemilik tanah yang berada di sampingnya. Sebagai apa? Musolihatan haitsu lam yungkiru ala haqihi. Dia pun akhirnya memberikan sesuatu kepada orang yang berada, yang pemilik tanah yang di sebelahnya, sehingga orang yang berada di sebelahnya itu dia tidak lagi mengganggu, tidak lagi mengingkari, tidak lagi meragukan akan kepemilikan tanah itu. Dan memang itu tanah itu adalah milik dia. Kalau bukan tanah milik dia, berarti dia menghalalkan yang haram. Dia memberikan sesuatu kepada pemilik tanah yang di sebelahnya, haitsu lam yungkir alai haqqahu, supaya orang yang berada di sampingnya itu dia tidak mengingkari lagi akan kepemilikan tanah itu. Ka'ayyadhu alai ba'daddain, seperti misalnya kalau kebetulan sampingnya itu dia punya hutang ya pada dirinya,
maka kemudian dia bisa meringankan beban hutang yang ada di sampingnya itu. Karena dia sudah mengakui bahwa tanah itu adalah tanah saya, akhirnya dia punya hutang kepada saya misalnya 3 juta, mari saya katakan, ya wis ngene wae, utange wis rasa disarutangi, nyong wis lega lilo. Harapannya apa? Supaya tidak lagi memperkarakan. Karena namanya kalau sudah berperkara itu menyita banyak energi, tenaga, pikiran dan lain sebagainya. Sehingga dia memberikan sesuatu au yahubbuhu ba'dal 'ainil ladzi i'tarafa lahu biha, atau dia memberikan sesuatu yang menjadi bagian pada apa yang dia miliki. Misalnya di tanah itu ada 3 pohon durian. Yang satu durian montong, yang satu durian bawor, yang satu durian apalagi sing enak-enak mawon, musangking misalnya kan. Dan 3-tiganya ini berbuah semuanya. Kemudian karena ya dulu sebelahnya itu pernah akan mengungkit, meragukan tanah itu milik siapa, tetapi dengan pendekatan, dengan perdamaian, akhirnya dia kemudian mengakui. Maka setelah itu dia mengatakan, ya sudah, mulai besok kalau durian itu panen, yang paling jenengan senengi mana? Musangking. Ya sudah, separuh musangking itu nek panen paron karo sampean misalnya. Dia menjadi senang. Dengan apa? Dengan pemberian itu kepada dia. Au yusalihu bisa'in aqarra min ghairi jinsi ma aqarra ilaih, atau memberikan sesuatu yang tidak ada pada sebidang tanah itu, ka ayyaqarru law bidarin fayu'ti darahima, seperti dia memberikan memberikan rumah, atau memberikan dirham, atau memberikan kendaraan, atau memberikan pakaian dan lain sebagainya, supaya tidak terjadi persengketaan. Ini yang pertama. Jadi as-sulhu 'alal iqrar ya, artinya adalah perdamaian karena iqrar, karena pengakuan. Yang kedua, as-sulhu 'alal ingkar. Yang kedua adalah perdamaian karena pengingkaran, ya. Perdamaian karena pengingkaran. Seperti wa huwa ayyadaiya sasun 'alal akhari haqqan fayungkirul madai alaihi thumma yusallihu bi ta'isya'in liyatraka da'wahu wa yurikhu minal khusumati wal yaminil lati tulzimu indal ingkar. Yang kedua, perdamaian karena pengingkaran. Seperti seseorang yang mengklaim memiliki sesuatu hak pada suatu hal, contohnya tetap tanah saja. Contohnya tetap tanah. Kebetulan orang yang berada di sampingnya itu dia mengingkari. Dia pokoknya ora percaya nek tanah itu tetap dudu tanah wek sampeyan. Angon sapa ya mbuh ning dudu weke sampeyan. Dia tetap mengingkari akan kepemilikan tanah itu. Tsumma yusalihuhu, maka kemudian pemilik tanah ini, kalau yang tadi kan sudah mengakui ya, jadi ada PDKT kemudian sudah mengakui. Karena mengakui, maka kemudian dilakukan perdamaian dengan memberikan sesuatu. Kalau yang kedua ini, kebetulan batas yang di sampingnya itu dia tidak mengakui, bukan, tanah ini bukan milik Anda. Tapi tanah ini milik, saya tidak tahu, tapi bukan milik panjenengan. Wis pokoknya ora percaya nek tanah ini milik panjenengan. Maka pemilik tanah itu ya mendatanginya bi'i'ta'i syai'in, dia memberikan sesuatu liyatraka da'wahu, supaya orang yang berada di sampingnya itu tidak melakukan gugatan. Jadi kalau yang kedua ini ya, karena sebelahnya itu dia mengingkari dan dia merencanakan gugatan, maka supaya tidak terjadi gugatan, dia pun melakukan perdamaian dengan cara apa? Memberikan sesuatu. Ini bukan pelicin, ini bukan riswah.
Kalau riswah itu sesuatu yang bukan haknya, berbeda. Kalau bukan haknya itu menjadi riswah, tapi ini betul-betul hak dia, miliknya dia. Hanya dia tidak mau kalau orang itu memperkarakan miliknya, kan begitu. Karena dia selalu mengingkari akan kepemilikannya itu, maka kemudian ya dilakukan PDKT begitu. Dengan cara apa? Dengan cara dia memberikan sesuatu liat roka dakwahu, supaya pemilik tanah yang ada di sampingnya itu mencabut gugatannya atau menghilangkan keraguannya minal khusumati wal yaminil lati tulzimu indal ingkar. Karena ketika nanti sudah sampai di meja hijau, maka yang pemilik tanah di sampingnya itu dia akan mengeluarkan sumpah dan lain sebagainya. Sebelum semuanya terjadi, maka kemudian dilakukan islah atau asulhu dengan perdamaian. Ini yang kedua. Jadi perdamaian itu karena dia sudah mengakui, ya, supaya karena dia sudah mengakui dia diberi. Yang kedua, karena dia tidak mengakui, bahkan dia mengingkari, maka dilakukan perdamaian. Yang ketiga adalah as-sulhu 'alas sukuti, yaitu ya perdamaian karena diam. Wa huwa ayyada'iya sasun 'alal akhar haqqan. Seperti misalnya ada seseorang yang dia mengklaim tentang kepemilikan sesuatu. Contohnya sama, sebidang tanah seperti tadi. Tetapi fayaskutul madda'i alaih, tetapi pemilik tanah yang di sampingnya itu dia diam. Dia tidak mengatakan yo kui pancen gone sampean, tapi dia juga tidak mengatakan dudu kui dudu nggon sampean, tapi dia diam. Ya, karena dia diam, fayaskutul madda'i alaihi, ya, karena dia diam, fala yukiru wala yungkiro, dia tidak mengakui tapi juga tidak mengingkari, fayusolihal madda'i bisyai'in hatta yasquta da'wahu wa yatrakal mukhasamatuhu. Maka kemudian pemilik tanah itu melakukan islah, melakukan as-sulhu, melakukan perdamaian dengan cara apa? Memberikan sesuatu supaya yang ada di sampingnya itu tidak melakukan gugatan karena tadinya diam saja. Jadi bisa jadi karena diam, bisa jadi karena mengingkari, bisa jadi karena dia mengakui. Yang karena mengakui itu karena apa? Rasa syukurnya dia mengakui bahwa tanah itu milik saya. Yang mengingkari tujuannya apa? Supaya dia tidak mengajukan gugatan. Yang diam supaya apa? Supaya dia tidak berbicara dengan sesuatu yang tidak benar. Maka itu kemudian dilakukan akad-akad damai. Yang seperti ini hukumnya adalah boleh, bukan harus, bukan sunnah, tetapi dibolehkan. Kenapa? Karena memang dibutuhkan. Ibu bapak, para jamaah rahimakumullah, di samping itu juga ada dalam qawaidul fiqhiyah, ya, dalam kaidah-kaidah fikih itu dikatakan as-sulhu jaizun bainal muslimaini bainal muslimina illa sulhan akhalla haraman au harrama halalan. Jadi hadis Nabi tadi juga dipakai sebagai sebuah kaidah fiqhiyah, bahwasanya semua kesepakatan yang dibuat di antara kaum muslimin, maka kesepakatan yang dibuat di antara kaum muslimin itu hukumnya adalah boleh, selama kesepakatan itu bukan untuk menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Ini menjadi kaidah fiqhiyah, ya, kaidah fiqhiyah yang dipegang oleh para ulama. Ibu bapak, para jamaah rahimakumullah, sebagai ya contoh-contoh ya dari kaidah ini, kalau tadi ada sulhul iqrar, ya, perdamaian karena ada pengakuan. Kemudian yang kedua ada sulhul ingkar, perdamaian disertai karena
pengingkaran, ya. Kemudian yang ketiga adalah berdamai dalam masalah khiyar, hak pembeli untuk membatalkan transaksi karena ada cacat pada barang. Contoh, si A membeli barang wujudnya mobil kepada si B. Ketika kemudian akad sudah terjadi, maka mobil dari si B yang dibeli dengan harga 100 juta dibawa ke rumah. Begitu sampai di rumah, tadinya tidak dikatakan bahwa bahwa ternyata kendaraan ini kropos, mesinnya kurang bagus, tidak disampaikan. Begitu mobil sudah sampai di rumah, ternyata ketika melihat di lorong mobil bagian bawah, ternyata rangka-rangkanya banyak yang kropos. Maka pembeli itu bisa membatalkan jual belinya karena ada cacat pada barang itu. Ketika akad dilakukan, penjual mengatakan barangnya bagus, tidak ada cacatnya. Tetapi begitu sampai di rumah ternyata barangnya ada cacatnya, maka dia boleh untuk mengembalikan barang itu. Ketika barang itu dikembalikan kepada kepada penjualnya, maka jika penjual itu mengatakan, wah begini, wah pripun nggih, yo tak tampa ning ngenten mawon, itu kan sudah dibeli oleh panjenengan dengan harga 100 juta. Nah, ternyata kropos, sudah gini saja. Itu tetap jadi tidak usah dikembalikan. Lalu panjenengan saya beri uang 10 juta untuk ndandani sing kropos itu, mau ndak? Ketika itu kemudian pembeli mengatakan ya sudah ndak apa-apa. Ketika seperti itu maka itu tetap diperbolehkan. Ini termasuk kesepakatan, bukan dalam rangka menghalalkan yang haram. Ketika pembeli mengatakan oke, maka kesepakatan itu boleh dilanjutkan. Ini berdamai dalam masalah khiyar. Atau misalnya ada seseorang mengatakan begini, wih, ini kan jam saya ini, kok ada di tangan kamu ini? Kemudian dia mengatakan, iya, ini memang jam kamu. Ya gimana ya, saya senang nih. Wah, itu kembalikan pada saya. Wah, enggak. Gini saja, ini ndak usah saya kembalikan kepada kamu, tetapi kamu saya kasih uang, saya kemaskan uang 500.000, tapi jame tak pe aku gelem ora. Ketika dia mengatakan oke, ya sudah jadi. Itu namanya kesepakatan. Maka kesepakatan apapun yang dibuat di kalangan kaum muslimin selama tidak untuk menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, maka kesepakatan itu boleh untuk dilakukan. Maka kalau dalam fikih Syafi'i di sana dikatakan kesepakatan seperti perdamaian antara kaum muslimin dan orang-orang kafir dengan membuat perjanjian untuk melakukan gencatan senjata. Ketika itu disepakati, maka boleh untuk dilakukan. Sekalipun kadang-kadang memicu pro dan kontra, tapi boleh. Seperti beberapa waktu yang lalu ketika kita saksikan ada ketegangan antara Israel dan Palestina. Kemudian terjadi serang menyerang, Ketika serang menyerang terjadi, tiba-tiba kemudian Israel waktu itu melakukan perjanjian damai. Bolehkah? Boleh. Menerima perjanjian damai itu hukumnya adalah boleh. Maka dalam fikih Syafi'iyah, perjanjian damai antara kaum muslimin dan orang kafir tentang gencatan senjata. Perdamaian antara kepala negara dengan pemberontak misalnya. Kemudian perjanjian perdamaian antara suami istri dengan membuat kesepakatan. Selama kesepakatan itu bukan untuk mengharamkan yang halal dan mengharamkan yang halal, hukumnya boleh. Maka dulu pernah ramai terjadi pro dan kontra tentang membaca sighot ta'liq, sighot ta'liq dalam pernikahan nggih. Napa nika?
membaca janji-janji nikah yang ada di belakangnya itu, sighah ta'liq. Bolehkah itu dibaca? Boleh. Ketika kemudian suami istri itu, ya, calon suami istri itu menghendaki memang itu untuk disepakati, maka menyepakati itu hukumnya adalah boleh. Karena kesepakatan itu bukan dalam rangka menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Kesepakatan tentang belanja, besok kalau kamu sudah jadi istri saya, belanjane sesasi njaluk piro misalnya. Wah sak ini misalnya, akhirnya suaminya ngenai satu bulannya 100.000 misalnya. Nah, tapi ini tidak benar seperti itu. Tetapi kalau kesepakatan dalam rangka bukan untuk menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, maka hukumnya adalah diperbolehkan. Ibu bapak para jamaah rahimakumullah, ini ya, bab yang kita baca pada malam hari ini terkait tentang as-sulhu, ya, as-sulhu yang sering dimaknai dengan perdamaian. Kesimpulannya adalah perdamaian itu termasuk di antara akad-akad kesepakatan. Maka itu diperbolehkan selama kesepakatan itu bukan untuk menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Ibu bapak para jamaah rahimakumullah, barangkali itu yang bisa kita sampaikan, kita kaji pada malam hari ini. Pada bab yang berikutnya insyaallah nanti masuk pada tentang ihya'ul mawat, tentang kaidah-kaidah kepemilikan, menghidupkan tanah yang mati. Ihya'ul mawat ini bukan menghidupkan orang mati, ya, menghidupkan tanah yang mati, ya, yang bubak pertama kali itulah yang nanti memilikinya. Itu nanti kita kaji dalam bab yang selanjutnya. Baik, sebelum saya akhiri, barangkali ada pertanyaan. Kalau ada kami persilahkan. Kalau ada, Wonten.